Selesai untuk ide hantaran maupun ide jualan, cek. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kulitnya di sini saya ada 500 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram margarin yang ditambah dengan mentega, 7 sendok makan gula halus, 100 gram kismis, 1 buah gula merah dan 6 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan air jeruk lemon, 1 sendok teh kayu manis dan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan butter, 4 sendok makan kacang almond slice, 1 buah vanili, dan yang utama adalah 1 kilo apel Fuji ya. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama adalah di sini saya kupas menggunakan peeler semua apelnya. Lalu saya cuci bersih. Nah, setelah dicuci hasilnya seperti ini ya. Lalu kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu kita iris sesuai selera kita, boleh kita iris tipis maupun potong kotak-kotak. Lakukan hingga semua bagian apel selesai diiris. Di sini saya panaskan wajan. Ini tidak perlu diberi margarin ataupun mentega ya. Cukup kita masukkan saja apelnya ke dalam wajannya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu saya tambahkan gula merah serta gula pasirnya. Aduk rata kembali. Oh ya, buat yang belum subscribe channel YouTube aku, segera subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Lalu saya tambahkan air jeruk lemon. Sini kita aduk rata kembali ya. Tambahkan pula kayu manis bubuk serta garamnya. Aduk rata. Lalu masukkan 1 saset vanili. Aduk rata kembali. Lalu tambahkan juga kismisnya ya. Nah, buat yang gak suka kismis, bisa diganti dengan kurma ya. Itu enak juga loh buat bikin apple pie. Tempo hari saya pernah coba tuh pakai kurma. Setelah kuahnya susut, segera tambahkan butter. Aduk rata dan segera matikan kompor. Untuk bahan kerasnya, kita campur butter dan margarin. Lalu saya tambahkan garam serta vanili. Aduk rata. Lalu tambahkan juga air jeruk lemon.
aduk rata kembali. Di sini saya tambahkan 5 sendok makan air es ya. Aduk rata kembali. Tambahkan juga tepung terigunya. Aduk-aduk rata menggunakan garpu saja hingga berbulir. Lalu uleni sebentar menggunakan tangan. Setelah selesai, kita gilas keras dengan menggunakan rolling pin. Sisakan sepertiga bagian untuk bagian toppingnya. Di sini saya gunakan loyang pie berukuran 24 cm. Kita ratakan dan kita tusuk-tusuk bagian dasar serta sisinya dengan menggunakan garpu. Untuk sisa sepertiga bagian adonan, ini kita gilas juga ya. Lalu dengan bantuan scraper, kita potong-potong adonan memanjang. Lalu, kita tuangkan isi adonan pie ke dalam loyangnya. Di sini saya beri taburan kacang almond slice. Nah, kita bisa buat anyamannya dengan menggunakan topi yang sudah kita gilas tadi ya. Kita bentuk anyaman dengan motif menyilang. Kurang lebihnya seperti ini ya. Setelah selesai semua dilakukan, kita rapikan bagian pinggirnya dengan menggunakan bantuan scraper. Tekan-tekan, lalu padatkan. Saya ambil sedikit saja adonan. Lalu dengan bantuan scraper saya tekan ya. Di sini saya akan membuat mawar. Kita gulung seperti ini. Tipis saja. Lalu kita ambil bagian kedua. Kita gulung lagi melingkar dari bagian pertama. Kita ambil lagi bagian yang ketiga. Kita gulung lagi melingkar mengikuti pola sebelumnya. Di sini kita lihat ya, di sini akan berbentuk seperti mawar cantik sekali. Setelah bunga jadi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, kita tekan-tekan bagian ujung bawahnya. Kita bentuk runcing, lalu kita buang sisa adonannya ya, supaya nggak tampak tebal seperti ini. Kita susun bunga-bunga yang sudah kita buat tadi di atas adonan pie. Di sini saya juga membuat bentuk daunnya. Kita bisa membuat bagian ruas-ruas daunnya dengan bantuan scraper. Kemudian kita tata juga ya. Kita buat semenarik mungkin. Sesuaikan saja dengan ide dan kreativitas dari teman-teman semua ya. Kebetulan kok saya maunya bikin motif yang seperti ini nih. Kita juga bisa bentuk menggunakan plager ya, atau cetakan untuk fondan. Buat yang pemula dan emang nggak mau ribet, bisa kita cetak aja pakai plager tadi. Itu lebih simple. Nah, di sini saya buat sulur nih. Saya ambil sedikit adonan, lalu saya pilin memanjang. Setelah selesai, kita bisa rangkai. Kita bikin seperti sulur ya, biar kesannya itu natural banget.
kalau udah jadi, seperti ini nih yang saya bikin motifnya. Boleh teman-teman contek, atau kalau emang mau punya ide yang lain silahkan. Oh ya, saya kelupaan ya, untuk bagian olesannya saya gunakan 1 butir kuning telur saja. Di sini saya oleskan merata ke seluruh bagian motif dan anyaman dari pai itu sendiri ya. Setelah selesai kita oleskan adonan kuning telur, ada baiknya pai tersebut disimpan selama 30 menit di dalam kulkas, supaya nanti ketika dipanggang, painya tetap renyah. Nah, selesai seperti ini, kemudian kita segera panggang dengan suhu 180 derajat selama 50 menit atau sampai matang. Setelah matang, hasilnya seperti ini ya. Cantik banget, menggoda. Nah, kita hilangkan dulu uap panasnya. Setelah hilang uap panas, bisa kita packing sesuai selera kita. Bisa pakai mika ataupun kardus box seperti ini. Cantik banget tuh.